Selamat jumpa kembali di ngobrol-obrol. Hari ini kita akan membahas obrolan tentang sepak bola ya. Dan kebetulan hari ini kita bersama Bang Ojo lagi ya. Jadi masih versi Bang Ojol ya guys. Oke, mungkin untuk mengingatkan sedikit ya bagi yang pernah nonton sebelumnya, karena tamu kita sama. Nama tamu kita adalah Mr. Dahlan ya. Ya, Beliau sudah mengaspal itu sudah lebih dari 7 tahun. Dan untuk hari ini kita akan bertanya pendapatnya atau pandangannya tentang bola, yaitu yang lagi rame sekarang adalah Piala Dunia antar klub ya, atau nama trademarknya yaitu FIFA World Cup 2025 ya. Ya maaf ya guys kalau bahasa Inggrisnya susah nih ya. Nah, untuk FIFA World Cup ini kita akan menyoroti terutama klub yang paling terkenal ya saat ini ya, di antaranya yaitu adalah Real Madrid. Nah, bagi Anda pendukung Real Madrid, jangan marah atau jangan baper ya kalau ada analisa kita atau obrolan kita yang tidak pas ya, karena di ngobrol-obrol ini kita bukan pakar, tapi ini pendapat kita saja untuk obrolan santai ya, tapi bisa ada kemungkinan kebenarannya ya gitu. Oke, yang pertama untuk eh, Real Madrid tahun ini ada beberapa pemain baru pastinya, termasuk pelatihnya ya. Yang pertama, pelatih itu menurut Mr. Dahlan atau menurut Abang Dahlan, dari Ancelotti ke Xabi Alonso ini pengaruhnya bagus untuk Madrid apa bagaimana? oke, baik. Menurut saya ini merupakan tantangan ya bagi pelatih baru Madrid, yaitu Xabi Alonso ya. Secara prestasi juga sudah teruji ya. Sebelumnya dia kan melatih Leverkusen. Bahkan pernah juara di tahun 2023 sampai 2024. Leverkusen juara tanpa terkalahkan ya, membelakangi atau mengungguli eh, langganan juara ya, Bayern Munchen ya. Ya sayang saja pas di final Liga Eropa kalah telak ya lawan Atalanta. Dan Madrid sepertinya akan ngegas nih di musim 2025-2026 di La Liga, siap kembali menjadi juara La Liga, mungkin juga Liga Champion mungkin ya. Oke, berarti apakah kemungkinan besar gaya main Real Madrid akan sama dengan Leverkusen? Tentu ini dilihat dari komposisi dulu pemainnya. Kan ini gabungan ya antara pemain yang sudah senior dengan pemain yang masih muda. Ya apalagi Madrid juga dapat tambahan di lini belakang yang masih muda ya, usianya sekitar 20 tahun. Ya, itu Huijsen, yaitu dibeli dari Bournemouth ya. Dulunya sih itu binaan dari Juve, itu dari akademi Juve. Terus dijual ke Bournemouth, satu musim penampilannya sangat baik lalu dia tebus Madrid ya. Dan itu bisa jadi pilar pertahanan Madrid untuk satu dekade mungkin. Oke, tadi saya tertarik dengan kata kuncinya ngegas ya gitu. Ya karena bila dibandingkan ya, prestasi Ancelotti dengan Xabi ini ya, sudah jelas kalau Don Carlo itu pernah memberikan gelar Piala Champions ya. Iya. Tapi saya lupa nih, sekali apa 2 kali ya buat Madrid. Terus sekitar 2 kali dia ya, Oke, di tahun yang berbeda memang. ya sedangkan Xabi Alonso belum ya, Nah, artinya belum masang gelar Liga Champions untuk Leverkusen. iya. Apakah bisa diartikan eh Xabi Alonso ini ternyata
belum sejajar gitu. Kalau secara prestasi ya tentu masih di bawah Don Carlo ya. Tapi Xabi Alonso ini memiliki masa depan yang cerah sepertinya. Jika dia berhasil di Madrid, ini mungkin musim depan juga jadi rebutan jadi klub-klub lain ya untuk melatih klub-klub besar lainnya. Mungkin bisa 3 atau 5 tahun ke depan dia ngelatih di Inggris mungkin. Oke, oke. Baiklah, itu dari sisi kepelatihan ya. Jadi bagi para pemirsa ya atau bagi para penonton ngobrol-ngobrol, setuju atau tidak nanti bisa diberikan komentarnya. Kalau dari obrolan kita, Ya, eh, Xabi Alonso masih perlu waktu ya, dan ya pasti ini pembuktian buat buat dia ya untuk sejajar dengan Don Carlo di Real Madrid ya. Tapi jelas kalau dari prestasinya, apalagi dulu sebagai pemain, salah satu pemain hebat lah ya gitu. iya. Untuk pelatih pun bukan hal gampang ya menjuari Bundesliga, harus bertarung dengan FC Hollywood ya atau FC Bayern Munchen ya. Iya. Itu jelas tidak gampang. Berarti jelas dia punya kualitas yang bagus ya. Iya. Untuk Liga Champions memang tantangannya lebih besar lagi, bahkan seperti PSG pun menunggu harus beberapa tahun ya gitu, akhirnya bisa juara juga. Kemudian kita akan beralih ke topik pemain baru ya. Salah satunya yang paling disorot adalah Alexander Arnold ya, karena dari skillnya sangat bagus, tapi malah transfernya itu ya statusnya bebas transfer ya. Nah, berita yang terbaru kan memang harusnya akhir Juni ini dia habis kontrak di Liverpool ya. Hmm. Nah, tapi Madrid karena membutuhkan tenaganya di FIFA World Cup Club yang berlangsung di Amerika, ini jadi Madrid nebus sekitar 10 juta euro ya. Jadi ditebus di sebelum kontraknya habis. Oke, nah jadi itu guys, kalian ada update ya. Ternyata tren Alexander Arnold ini tidak gratis ya gitu. Iya. Oke, menurut abang sendiri pemain ini tuh seperti apa gitu? Apakah cocok di Madrid? Karena kita tahu di Liverpool ini salah satu pemain andalan ya. Umpan-umpannya mengatur permainan juga sangat bagus gitu. Jika formasi yang digunakan adalah 3-4-3 ya dengan dua wingback kiri dan kanan, kanannya bisa Alexander Arnold, kirinya kan pemain muda dari Madrid juga ya, Fran Garcia. Tentu ini butuh pemain yang bisa cepat untuk maju dan mundur ya, membantu penyerangan dan bertahan. Nah, sepertinya untuk Alexander Arnold ini posisi yang ideal untuk dia. Apalagi Madrid kan klub besar ya. Oke, berarti abang optimis ya, optimis kehadiran Arnold ini bisa positif ya untuk Madrid. Iya. Dan kalau untuk performa pemain lama nih, pastinya Kylian Mbappe ya. Ya, baru 1 musim dia ya. Ya, menurut abang gimana? Musim kemarin, terus perkiraan musim ini seperti apa? Ya karena untuk dilihat di FIFA World Cup ini kan pemain masih belum fit 100% ya. Masih dalam menjalani musim yang panjang lalu kembali bertanding dalam pertandingan yang kompetitif. Tentu masih dalam masa belum 100% fit lah. Nanti kalau liganya udah dimulai, apalagi mau udah masuk ke pertengahan atau pertengahan musim, baru akan terlihat ya. Dan di kanan Mbappe atau mungkin di kirinya Vini, dan tengahnya itu kan ada youngstarnya ya, Gonzalo Garcia sebagai ujung tombak. Tentu akan menarik jika disaksikan nanti ya. Oke, baik. Kemudian ini poin terakhir dari obrolan kita, Ya. karena kita tidak bisa lama-lama ya guys ya, sedikit tapi bermanfaat. Yang terakhir ini sepertinya banyak dibahas juga dengan squad yang mewah ya. Ya. Bisakah Madrid mengungguli Barca ya di Liga Spanyol, karena musim kemarin sepertinya Madrid masih banyak kalahnya
dibandingkan Barca. Jadi Hansi Flick masih lebih unggul dibandingkan Don Carlo ya. Nah, Ya. untuk musim ini perkiraan Abang seperti apa? Ini tentu akan sangat menarik ya jika terjadi El Clasico nantinya di La Liga antara Barca Madrid atau Madrid Barca. Tentu ada juga ya tim lain yang siap bersaing dengan Real Madrid dan eh, Barcelona ya, itu tuh Atletico yang siap menjadi kambing hitam biasa di La Liga. Tentu pertemuan keduanya akan lebih menarik jika kita saksikan nanti saja ya. Siapa yang lebih unggul? Dia yang bisa konsisten sampai akhir musim. Dia akan yang lebih unggul dibanding lawan-lawannya. Oke, baik. Oke, baiklah itu obrolan kita untuk video ini. Mudah-mudahan bisa menarik dan bermanfaat terutama para penggemar Real Madrid ya. Sekali lagi mohon maaf bila obrolan kita ada yang tidak pas karena kita bukan ahli. Tapi ada potensi kebenarannya ya. Oke, baik, terima kasih Mister Dahlan, Abang Dahlan. Semoga lancar Ya, mencari rezeki lagi. terima kasih, sama-sama. See you guys.